Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 2% lebih ke angka 5.161. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham di sektor properti dan perbankan yang naik tinggi untuk melihat berapa target kenaikan yang bisa dicapai saham-saham ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Mandiri. Saham Mandiri pada perdagangan hari ini ditutup naik 5% ke harga 5.750. Bisa kita lihat di grafik. Pada hari Kamis kemarin Mandiri ditutup terbentuk gap down dan berada di bawah garis EMA 150 yang merupakan supportnya, yang berada di sekitar harga 5.700. Dan 2 hari selanjutnya saham Mandiri berhasil naik dan saat ini berada tepat di garis resisten ini. Jadi berada tepat di garis EMA 150. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan sedikit akumulasi. Jadi bisa kita lihat walaupun yang distribusi top seller pertama itu lumayan gede, tapi selanjutnya masih kecil. Jadi kalau apabila kita jumlahkan sebenarnya ini masih akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Sedangkan dari data pergerakan asing, jika kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham Mandiri. Jadi dari 1 minggu sebelumnya asing sudah terus melakukan distribusi pada saham Mandiri. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini masih berada tepat di garis resisten ini, selama masih gagal break dari garis resisten ini, Mandiri masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan. Dan melihat dari akumulasi yang dilakukan yang belum terlalu besar, Mandiri masih berpeluang untuk naik menuju harga 6.000 di sekitar daerah sini. Jadi sudah harus hati-hati apabila saham Mandiri mulai turun saat menyentuh harga 6.000, teman-teman sudah boleh take profit duluan. Setelah itu turun kembali di harga bawah di sekitar harga 5.700 di sekitar garis EMA 150-nya. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, sebaiknya tunggu konfirmasi besok hari. Apabila besok Mandiri masih berhasil melanjutkan kenaikan dan telah berada di atas garis EMA 150, baru teman-teman entry. Apabila masih gagal break, sebaiknya jangan entry dulu. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BSDE. Hari ini BSDE naik lumayan tinggi, naik 10% lebih ke harga 755. Bisa kita lihat di grafik, minggu lalu BSDE juga telah turun menembus support di EMA 50, yang saat itu berada di sekitar harga 740. Setelah penurunan dari garis EMA 50, BSDE sempat turun menyentuh daerah support berikutnya di harga 650. Dan bisa kita lihat setelah menyentuh daerah support ini, BSDE berhasil rebound dan saat ini telah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi support di harga 650 merupakan support yang lumayan kuat. Karena telah 2 kali BSDE sempat menyentuh daerah ini dan masih berhasil rebound kembali. Garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya mengarah ke bawah, saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat lagi apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi, sedangkan asing terlihat malah melakukan distribusi hari ini. Dari data yang kita dapat melihat BSDE dalam minggu ini masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten kuatnya di harga 800. Jadi untuk teman-teman yang hari Jumat atau hari ini berhasil membeli saham BSDE di harga bawah, boleh pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 800. Tapi apabila teman-teman masih hold selama masih bertahan atas garis EMA 50 atau teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 650, sahamnya masih bisa di hold.
Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, karena saat ini sudah naik 10% lebih, ada peluang BSDE untuk terkena profit taking pada keesokan harinya. Jadi besok BSDE masih ada peluang untuk terkena profit taking. Apabila teman-teman mau entry, bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 735 sampai 740. Apabila terlihat rebound, baru teman-teman entry kembali. Berikutnya saya menganalisa saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan hari ini ditutup naik 8% lebih ke harga 380. Bisa kita lihat di grafik, minggu lalu Pewon juga turun lumayan dalam. Jadi setelah gagal bertahan di atas garis EMA 50, Pewon terus melanjutkan penurunan dan sempat turun menyentuh harga 330-an. Sebelum berhasil rebound dan saat ini berhasil naik untuk menutupi gap down yang terbentuk minggu lalu. Tapi kenaikan di harga 380 ini membuat Pewon berada tepat di garis resistennya. Karena sebelumnya ini merupakan support, dan setelah tertembus maka akan berubah menjadi resisten. Jadi saat ini ada dua resisten, satu di harga 3.800 dan satu lagi di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 403. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 8% lebih ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar terlihat tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan tinggi ini. Sedangkan asing terlihat malah terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat melihat Pewon dalam minggu ini juga masih ada peluang untuk naik menyentuh garis EMA 50. Tapi peluang untuk break dari garis EMA 50 sepertinya masih sangat kecil. Karena sampai hari ini walaupun kenaikannya lumayan tinggi, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Sedangkan asing malah melakukan distribusi. Jadi untuk teman-teman yang 2 hari terakhir ini berhasil membeli saham Pewon di harga bawah, boleh take profit apabila terlihat Pewon masih gagal break dari garis EMA 50. Karena walaupun dua hari perdagangan ini Pewon terlihat naik dan terbentuk candle putih, secara tren saat ini Pewon masih bergerak downtrend. Jadi apabila terkonfirmasi masih gagal break dari garis EMA 50 ini, maka Pewon masih akan turun melanjutkan downtrendnya. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BNI. Saham BNI pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 5.050. Bisa kita lihat di grafik. Minggu lalu juga BBNI telah turun di bawah garis support di EMA 150 dan di EMA 50. Dan hari Jumat kemarin, BBNI berhasil rebound dan berada tepat di garis EMA 50. Dan bentuk candle ini bisa kita lihat adalah bentuk bullish engulfing yang menandakan adanya reversal trend. Dan hari ini BBNI masih naik dan terbentuk gap up di atas garis EMA 50. Tetapi saat ini BBNI masih berada di bawah resisten kuatnya di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 5.180. Dan jika kita lihat garis resisten ini sudah beberapa kali susah payah ditembus oleh BBNI. Dan setiap kali mau break gagal dan sempat naik tapi masih tertahan oleh resisten berikutnya di harga 5.400. Setelah itu malah turun kembali di bawah garis EMA 150. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% lebih ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing hari ini mulai masuk melakukan akumulasi. Dan menariknya selama bulan Agustus sampai tanggal 11 kemarin asing masih terus melakukan distribusi pada saham BBNI. Jadi baru hari ini asing terlihat masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Dari data yang kita dapat malah BBNI minggu ini masih berpeluang untuk naik menyentuh garis resisten di EMA 150. Tapi peluang untuk break dari resistennya sepertinya masih sangat kecil minggu ini. Jadi minggu ini BBNI berpeluang untuk turun saat menyentuh resisten ini. Kecuali dalam beberapa hari ke depan
Bandar terlihat mulai masuk dan asing terus masuk kembali membeli saham ini. Baru peluang untuk break dari resisten di EMA 150 makin besar. Tapi apabila dalam beberapa hari ke depan BBNI belum terlihat adanya akumulasi dalam jumlah besar, BBNI berpeluang untuk turun kembali saat menyentuh resisten di EMA 150 ini. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham BBNI saat ini, paling amannya adalah tunggu kembali di sekitar daerah support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 4.870. Karena masih ada peluang BBNI untuk turun kembali menuju daerah support ini. Saat terlihat rebound, baru teman-teman entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.